Oke, kita lanjutkan ke pembahasan problem yang ketiga ya, soal yang ketiga yaitu soal 12-25. Nah, ini kita baca dulu coba bersama sambil kita pahami skenarionya. Ini alternatifnya menerima atau menolak pesanan khusus ya, yang pesanan khusus ini. Oke, jadi ini agak lain soalnya ya teman-teman ya. Ini pesanan khususnya bukan dari eksternal tapi malah nyangkutnya itu sama dari divisi lain dalam satu perusahaan ya. Oke, ini Steve Murningham, Steve ya, manajer divisi elektronik sedang mempertimbangkan tawaran Pat. Dan nanti di sini banyak di bawah itu disebutnya divisinya Steve sama divisinya Pat gitu ya. Divisi Pat sedang beroperasi di bawah kapasitas dan baru mendapat peluang untuk memproduksi 8.000 dari salah satu produknya untuk pelanggan di pasar yang biasanya tidak dilayani. Jadi ada pesanan khusus ke divisi Pat dari pelanggan sebanyak 8.000 unit produk gitu ya. Nah, peluang ini ternyata nyangkut ke divisinya Steve. Kenapa? Karena produknya yang pesanan khusus punya Pat itu yang 8.000 dia itu pakai komponen listrik yang diproduksi sama divisinya Steve. Nah, setiap unit yang diproduksi divisi Pat membutuhkan 2 unit komponen. Berarti nanti endingnya butuhnya 16.000 ya komponennya punya divisi Steve. Untuk menghasilkan laba yang wajar dari pesanan tersebut, Pat membutuhkan konsesi harga ya. Ini nanti harganya mereka nego dulu. Sebelumnya Pat telah menawarkan pembayaran biaya manufaktur secara penuh atas komponen tersebut. Nah, ini biar Steve-nya tahu dulu, si Pat-nya ngirimkan ini kan list biaya-biaya. Nah, ini jadi produknya yang itu dari Pat itu gini biayanya, harga jual sekian, kemudian biaya-biaya sekian, laba per unit sekian. Ini per unit ya. Kemudian keterangannya harga jual normal komponen listrik, berarti ini komponennya yang punya Steve itu ya adalah 2,3 per unit. Kemudian biaya produksi penuh ya, penuh itu berarti variabel tetap ini sekian, rinciannya sekian. Nah, Pat-nya bilang kalau mereka itu beli dari divisi Steve-nya 2,3 per komponen ya, nanti labanya ini ya, labanya habis dan divisi akan merugi gitu kan dia bilang. Kemudian Steve-nya tertarik dengan tawaran tersebut karena divisinya juga dia lagi beroperasi di bawah kapasitas normal juga gitu ya. Karena kalau melebihi kapasitas akan menambah biaya lain, biaya tetapnya gitu akan bertambah. Nah, selama tidak melebihi kapasitas ini pesanan khusus kan bisa dipertimbangkan gitu ya. Cuma nanti mereka masih harus hitung-hitungan lagi. Gitu untuk skenario-nya ya. Ini saya rangkumkan. Ini ya, ceritanya tuh singkatnya kan gini ya, ada 2 divisi ya, divisinya Pat sama divisi Steve. Divisi Pat ini menerima pesanan khusus dari pelanggan 8.000 unit, kemudian mereka butuh komponen listrik yang diproduksi sama divisi Steve ya. Kemudian divisi Steve ini punya opsi kan untuk menerima tawaran khusus dari divisi Pat. Jadi si divisi Pat dapat pesanan khusus dari pelanggan, kemudian mereka pesan komponen ke Steve. Akhirnya kan Steve-nya yang dapat pesanan khusus dari divisi Pat gitu ya. Kemudian, nah ini kan untuk memasok komponen listrik yang dibutuhkan oleh divisinya Pat. Nah, divisi Pat akan memproduksi 8.000 unit. Setiap unit butuh 2 unit komponen ya, sehingga nanti akhirnya dia butuh 16.000 komponen listrik dari divisi Steve. Oke, kita masuk ke soal. Bagusnya diterima nggak nih sama si Steve ya, yang pesanan khusus dari divisinya Pat itu apakah sebaiknya diterima kalau harga belinya yang disanggupi Pat itu adalah 1,85 per unit. Jadi komponen listrik itu kan harga jual normalnya ini divisi Steve itu biasa jual segini, tapi yang Pat kan nggak mau ya nih. Pat mengatakan bahwa ini kalau harganya mereka belinya 2,3 harga normal itu bisa habis nanti labanya sama mereka akan rugi. Makanya dia nawar cuma 1,85 aja per unit gitu ya. Berapakah laba divisi Steve akan berubah? Nah, berarti kita ngitung divisi Steve itu labanya perubahannya berapa seandainya mereka menerima pesanan dari Pat dengan harga sekian ya, bukan harga normal 2,3. Kemudian ada juga pertanyaan perubahan laba divisi Pat. Jadi kita ngitung 2 nih punyanya divisinya Steve yang memproduksi komponennya gitu kan, sama divisinya Pat yang mau beli komponennya gitu kan. Ini pada biaya penuh nih maksudnya ini ya, biaya 1,85 ini. Karena biar compare-nya harus sebanding ya dengan harga segini. Oke, kita coba masuk. Nah, ini sekarang kita ngitung yang divisinya Steve dulu.
Kalau mereka menerima pesanan khususnya dari divisinya PET, mereka akan dapat penjualan kan? Mereka akan dapat penjualan sebanyak 16.000 unit komponen ya. 8.000 kali 2 tadi, karena setiap unitnya butuh 2 komponen. Nah, harga beli dari divisinya PET berapa kan? 1,85. Nah, ini kita kalikan ya. Kita kalikan, itu pendapatan relevan yang akan didapat oleh divisinya Steve seandainya mereka menerima pesanan khusus dari divisi PET. Kalau mereka menolak, nol kan, mereka nggak akan dapat penjualan sekian gitu. Nah, sekarang untuk biaya variabel ya, yang diperhitungkan sebagai ini, jadi seperti biasa ya teman-teman, dalam bab ini pengambilan keputusan taktis itu kita perhitungkan pendapatan dan juga biaya-biaya yang relevan saja. Ya, kenapa di sini yang dipakai itu biaya variabel ya? Ini dari sini ya 1,05. Jadi biaya divisi Steve untuk memproduksi komponennya itu sekian 1,85, tapi ini terdiri atas variabel dan tetap. Nah, yang tetap itu kan tidak relevan karena mereka itu biaya tetap itu kan jumlahnya tetap selama masih di bawah kapasitas normal. Nah, ini keterangannya ya mereka masih di bawah kapasitas, sehingga biaya tetap ini akan tetap 0,8 baik divisi Steve itu menerima pesanan khusus dari PET ataupun tidak menerima, sehingga dia tidak relevan ya, karena tidak ada perbedaan di kedua alternatif tersebut. Nah, yang berbeda ini ya, kalau mereka menerima pesanan khususnya mereka akan keluar biaya variabel segini proporsional dengan unitnya gitu kan. Nah, kalau ditolak ya mereka tidak keluar biaya variabel ini. Sementara tetap mau nerima mau tidak mereka tetap keluar 0,8 dolar, sehingga yang kita perhitungkan sebagai biaya relevannya adalah yang 1,05 saja ya. Nah, ini kita kalikan 16.000 unit dikalikan dengan 1,05 ya. Ini keterangannya. Saya ngitungnya otomatis pakai Excel ini ya. Nah, sekarang kita hitung ini ya. Total seperti biasa, ini kita ngitungnya kan pendapatan dikurangkan dengan biaya ya. Jadi kita kurangkan aja. Penjualan dikurangkan biaya variabelnya ya. Nah, kalau menolak, ya mereka tidak memperoleh, divisinya Steve itu tidak akan dapat penjualan 16.000 unit komponen. Mereka juga tidak akan mengeluarkan biaya variabel untuk 16.000 komponen, sehingga 000 gitu ya. Nah, kalau menerima itu mereka ternyata akan mendapatkan ini ya, selisih dari penjualan sama biaya variabelnya, mereka dapat margin segini nih, 12.800 dolar. Sementara kalau menolak 0, kesimpulannya mereka dapat tambahan kan, bukan malah rugi, sehingga keputusannya di sini adalah kalau ditanya haruskah Steve menerima pesanan tersebut pada harga 1,85 per unit, masih masuk ya, sehingga bisa diterima pesanan khusus dari divisi PET itu. Nanti mereka labanya akan meningkat ya sebesar 12.800 dolar. Itu yang perhitungan dari sisi divisi Steve ya. Sementara ini ada ditanyakan juga yang punya divisi PET gimana gitu ya. Nah, ini sekarang kita hitung. Ini ya. Ini menerima sama menolak punya divisi PET, ini maknanya agak berbeda dengan ini ya. Ini maksudnya adalah kalau mereka itu menerima pesanan khusus 8.000 unit dari pelanggan, dan kemudian divisi Steve-nya itu menerima pesanan khususnya PET ke Steve pada harga tersebut, pada harga 1,85 dolar tadi ya. Ini maksudnya menerima pesanan khusus dari pelanggan, kemudian mereka beli komponen ke divisi Steve seharga 1,85. Menolak itu maksudnya kalau divisi PET-nya ini menolak pesanan khusus dari pelanggan. Mereka kan berarti tidak mendapat penjualan 8.000 unit kan? Ya, makanya di sini 0 ya. Mereka juga tidak akan keluar biaya variabel. Ini kita pakai info yang di sini nih. Nah, ini. Yang ini. Ya, karena keterangan di soal kan gini, PAT menginformasikan harga dan biaya per unit produknya yang 8.000 ini yang mau dijual untuk pesanan khusus ke pelanggan, sehingga informasinya kita pakai yang ini. Oke, penjualannya adalah 8.000 unit kan yang akan mereka peroleh dari pelanggannya atas pesanan khusus tersebut, itu 8.000 unit, bukan 16.000 ya, karena 16.000 itu jumlah komponennya. Dikalikan dengan 32 karena harga jual per unitnya adalah 32 dolar. Kemudian ini ya, kita salin semua ini BPP, BTKL ya kan 17,7 sama yang ininya BOP yang variabel saja 2, yang 3 tidak perlu dimasukkan karena masih dalam kapasitas normal. Ini ya 17,72 dikalikan dengan 8.000.
Nah, jangan lupa ya, untuk memproduksi ini kan tadi ceritanya dia butuh komponen listrik dari divisi part kan. Nah, itu harus dihitung juga ya teman-teman ya. Nah, mereka butuh berapa unit yang komponen listriknya. Ini ya mungkin sebenarnya masuk ke bahan baku, cuma di sini kan kita anggap terpisah gitu ya teman-teman. Nah, ini butuhnya adalah 2 komponen per unit kan, dikalikan 8.000 unit, ini 16.000 dikalikan mereka beli dari divisinya Steve itu seharga $1,85 ya. Kita kalikan semua ini ya. Tinggal dikali-kali aja. Kita jumlahkan biayanya ya. Biayanya sekian, kita jumlahkan. Nah, ini kemudian nanti berarti total pendapatannya itu yang relevan adalah penjualan ini kan dikurangkan dengan biaya. Kita kurangkan ya. 256 kurangi 237.600. Ternyata mereka akan mendapatkan tambahan laba sekian ya, dengan harga beli dari divisi Steve itu 1,85 ya, mereka akan mendapatkan tambahan laba sekian ya. Perubahan labanya sekian. Kalau ditolak ya tidak dapat apa-apa kan, tidak dapat penjualan, tidak mengeluarkan biaya juga, tidak perlu membeli komponen listrik dari divisi Steve juga, sehingga di sini 0 semua ya. Oke, kita lanjut ke soal poin kedua ya. Mana ini? Nah, misalkan Steve menawarkan untuk memasok komponen listrik seharga 2 ya. Kalau tadi di poin A itu 1,85, di poin yang kedua ini $2. Aslinya harga jual normalnya 2,3 ya, ini di bawah harga jual semua kan, harga jual normal di bawah semua. Ketika menawarkan harga tersebut, Steve mengatakan harga itu merupakan tawaran perusahaan yang tidak dapat dinego lagi. Jadi udah paten ya, harus $2 mau nggak mau. Nah, ini kalau posisinya seperti ini, haruskah PET-nya itu menerima harga ini dan memenuhi pesanan khusus ini? Ya, kalau menerima, nanti berubahnya berapa nih labanya divisinya Steve, itu yang ditanyakannya ada 2 hal. Apakah PET harus menerima? Nah, ini otomatis kita harus hitung-hitung dulu dari sisi divisi PET juga kan, untuk memutuskan mau diterima atau tidak. Nah, yang ini juga divisi Steve juga harus kita hitung. Ini kita ngitung 2 kali lagi ya. Oke, kita mulai dari PET dulu nih. Jika divisi Steve menetapkan harga komponen listrik $2 per unit. Nah, perhitungannya gimana gini kan? Kalau mereka menerima pesanan khusus dari pelanggan dan nanti beli komponen listrik dari divisinya Steve itu seharga $2 per unit, kan hitungannya gini. Ini menerima pesanan khusus dari pelanggan, ini menolak pesanan khusus dari pelanggan ya. Perhitungannya. Kalau menerima, mereka akan dapat penjualan kan 8.000 unit kali 32, ini sama seperti yang tadi. Kemudian biaya variabel juga masih sama ya, untuk yang BBB, BTKL sama BOP variabel masih sama. Perbedaannya adalah pada harga ini kan, komponen listrik. Kalau tadi di skenario soal poin pertama itu 1,85, di yang ini jadi $2 ya, otomatis hitungannya jadi berbeda. Nah, total biaya variabelnya jadi 240.000 dari yang tadinya ini kan. Nah, totalnya yang pendapatan relevan mereka masih dapat segini, 16.000 ya. Nah, keputusannya gimana? Tadi ditanyanya gimana tadi? Ini ya. Haruskah PAT menerima harga ini? Maksudnya menerima harga yang dari Steve itu $2 dan memenuhi pesanan khusus tersebut, masih nutup nggak gitu ya. Nah, ternyata masih nutup, mereka masih dapat laba 16.000 walaupun turun ya. Tadinya biaya komponen itu harganya $1,85 per unit, lah kalau ini harga komponennya jadi $2, tapi ternyata endingnya masih laba ya, sehingga masih bisa diterima pesanan khusus 8.000 unit dari pelanggan ini oleh divisi PET ya. Biaya komponen listrik ini walaupun naik masih nutup gitu ya, karena akan meningkatkan laba divisi sebesar $16.000. Itu untuk yang divisi PAT. Nah, yang divisi Steve-nya ini berarti nanti nyambungnya ke sini. Kalau tadi mereka penjualannya, ini maksudnya kan penjualan ke divisi PAT ya teman-teman. Nah, kalau di sini tadi dikalikan dengan 1,85, kalau di sini dikalikan dengan 2 ya. Untuk biaya variabel masih sama. Nah, ini otomatis naik kan, karena mereka jualnya lebih mahal dari yang tadi. Kalau tadi mereka jual ke divisi PET itu harga $1,85 per unit, nah sekarang jadi 2, otomatis naik kan. Di sini jadi 15.200, kalau tadi cuma 12.800 gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, bagaimana perubahan laba pada divisi Steve.
Oke, sudah yang poin kedua, lanjut ke poin ketiga. Kita baca dulu soalnya. Anggaplah divisi Steve sedang beroperasi pada kapasitas penuh. Oke, dan Steve menolak memasok komponen dengan harga kurang dari harga penuh. Harga penuhnya divisi Steve ini berarti adalah ini ya, 1,85. Yang biaya tetapnya diperhitungkan karena mereka sudah penuh kapasitasnya ya. Harus nambah kapasitas kan kalau misalkan mereka mau nerima pesanan khusus lagi dari divisi PET. Sehingga kali ini mereka menolak memasok komponen kalau harganya kurang dari 1,85. Pokoknya mereka maunya harga segini, biaya tetapnya harus ikut dihitung nih karena itu sudah melebihi kapasitas mereka gitu ya. Sudah penuh ditambah kan berarti harus melebihi lagi ya, kapasitasnya itu harus ditambah lagi. Nah, sehingga yang biaya tetap itu harus dihitung juga. Nah, sekarang hitungannya gimana nih ya? Haruskah PET tetap menerima pesanan khusus tersebut ya? Berarti ini ya, kita coba lihat. Perhitungan divisi PET. Nah, nanti ya di sini akan berubah lagi ya teman-teman ya. Yang ini yang komponennya itu di sini bukan $2 lagi ini ya. Nah, mereka mintanya harga penuh ya. Mereka biayanya ya segini. Mereka mintanya harga jualnya berarti penuh ya, 2,3 sesuai harga normal mereka kan. Nah, ini kita ganti hitungannya ya. Untuk yang ini masih sama semua. Nah, yang komponen ini divisi PET-nya ketika mau membeli dari divisi Steve mereka harus harga penuh ya. Ini kan kurang dari harga penuh, harus penuh 2,3 sesuai harga jual aslinya dari divisi Steve. Sudah nggak nerima diskon-diskon lagi ya. Harus dihitung karena sudah melebihi kapasitas mereka. Nah, ini kita ganti dengan 2,3 ya. Yang tadi di soal poin 1 sama 2 itu skenarionya 1,85 kemudian $2. Nah, ini kita hitung dengan harga penuh ya divisi PET. Nah, ini ternyata jadi 36.800 ya. Totalnya jadi sekian. Ya, di total biayanya kemudian pendapatan relevannya dari divisi PET adalah ini ya, penjualan dikurangkan dengan biaya-biaya. Ketemu $11.200. Masih laba atau tidak? Ternyata masih, walaupun jumlahnya tidak sebanyak tadi ya. Ini menurun kan tadi yang pertama itu nih ya 18.400, kemudian di sini 16.000, dan di sini turun jadi 11.200, tapi masih laba. Sehingga secara perhitungan kita sebagai, kalau kita di posisi divisi PET, kita berarti masih bisa ya menerima pesanan khusus dari pelanggan, karena walaupun kita beli komponen dari divisinya Steve itu seharga harga jual normal mereka yaitu $2,3, ternyata kita masih laba gitu ya, masih bisa untung, sehingga masih bisa diterima pesanan khususnya. Oke, sudah ini untuk soal 12/25 ya. Kita masuk ke soal selanjutnya, soal keempat, soal 12/29. Oke, kita lihat dulu soalnya. 12/29 mana ini? Nah, membuat atau membeli ya. Henderson Company memproduksi 2 produk, ada produk A sama B. Laporannya gini ya, laporan segmen. Nah, ini udah dipisah nih ya, beban tetap langsung sama umum, termasuk penyusutan. Beban tetap langsung termasuk penyusutan. Oke. Produk A menggunakan komponen yang dibeli dari pemasok luar ya. Kemudian setiap kuartal perusahaan membeli 2.000 komponen. Mereka beli dari pemasok luar ya, 2.000 komponen per kuartal. Seluruh unit yang diproduksi dapat terjual. Berarti penjualan ini nanti habis ya, stok habis, tidak terdapat persediaan akhir komponen. Saat ini Henderson sedang mempertimbangkan untuk memproduksi komponen sendiri. Berarti kan alternatifnya biasanya Henderson beli dari pemasok luar seharga sekian dengan jumlah sekian unit ya. Kemudian mereka sedang mempertimbangkan untuk memproduksi komponen itu sendiri. Nah, biaya produksi variabel per unitnya adalah sebagai berikut. BBB ini ya sambungannya, BBB WTKL overhead variabel. Nah, kemudian alternatifnya ada 2 ini, apa nih? Yang pertama, mereka sewa tempat dan peralatan yang diperlukan dengan biaya 27.000 per kuartal. Ini kalau mereka mau membuat sendiri ya, mau memproduksi sendiri dan tidak membeli dari pemasok luar, itu alternatifnya ada 2 ini.
Pertama, sewa tempat dan peralatan yang diperlukan. Sewanya harganya sekian, kemudian harus ada supervisor juga, gajinya segini gitu ya, 10.000. Tidak ada beban tetap lain. Kemudian alternatif kedua, kalau mau memproduksi sendiri itu adalah mereka menghentikan produksi produk B. Jadi ini kan pertamanya ini ya, ada 2 produk kan. Nah, ini alternatif keduanya itu produksi yang produk B-nya dihentikan, dan nanti peralatannya bisa dipakai gitu kan, bisa dipakai tanpa biaya tambahan, terus tempatnya yang juga jadi tersedia untuk bisa memproduksi komponen tadi yang untuk produk A. Nah, beban tetap langsung termasuk penyediaan menjadi sekian. Dari beban ini, oke, 8.000 merupakan penyusutan. Jika produksi produk B dihentikan, tidak akan ada pengaruhnya terhadap penjualan produk A. Berarti nanti ketika kita menyusun laporan lagi misal gitu, itu tidak akan berubah ya penjualan yang produk A. Tidak seperti soal yang sebelumnya kan, kalau misalkan yang produk ini dihentikan, nanti produk sebelah ternyata penjualannya naik atau turun. Nah, itu harus diperhitungkan. Kalau ini tidak ada pengaruh ya. Oke, kita masuk ke soalnya diminta. Oke, ini gimana? Berarti sebenarnya ada 3 alternatif ya teman-teman ya. Yang pertama, tetap membeli dari pemasok. Kemudian alternatif kedua itu mereka memproduksi sendiri dengan alternatif 1. Nah, yang alternatif ketiganya berarti kan pilihan ini ya maksudnya. Nah, alternatif selanjutnya adalah mereka memproduksi sendiri dengan memilih yang ini. Jadi ada 3. Jika membuat sendiri, alternatif apa yang harus dipilih? Maksudnya ini atau ini gitu ya. Jelaskan dan berikan perhitungannya. Oke, berarti kita membandingkan dari 3 itu ya, beli di luar, kemudian pilihan ada 2 itu kita bandingkan semua nih. Nah, ini ya, pilihannya ada 3 ya, membeli dari pemasok, kemudian memproduksi sendiri dengan menyewa tempat dan peralatan. Nah, ini yang nomor 1 ini. Sama alternatif ketiga adalah memproduksi sendiri dengan menghentikan produk B ya. Ini coba kita hitung-hitung dulu. Oke, kalau beli dari pemasok butuh berapa tadi biayanya? Ya, ini kan komponen yang dibeli dari pemasok luar seharga $25. Belinya berapa? 2.000 unit ya. Kita kalikan, berarti mereka beli itu totalnya $50.000 ya. Tidak ada biaya-biaya lain kan. Kemudian alternatif kedua, memproduksi sendiri dengan menyewa tempat dan peralatan. Ini ya. Ini kalau memproduksi sendiri otomatis kita harus mengeluarkan biaya produksi ya, yang variabel ya kan. Mengeluarkan biaya produksi variabel berarti ini kan. Per unitnya berarti 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 ya. Per unitnya itu biaya produksi variabelnya adalah $7. Lalu memproduksinya tadi berapa? 2.000 ya. Ya, 2.000 unit. Jadi 2.000 unit kalikan ini 7 ya. 2.000 kali 7. BBB tambah TKL tambah overhead variable. Ini hanya untuk opsi yang memproduksi sendiri. Kalau beli dari pemasok kan tidak perlu mengeluarkan biaya produksi ya. Ini 14.000 sama nih. Baik mereka mau sewa tempat peralatan atau yang pakai opsi menghentikan produk B sama ya, harus keluar biaya produksi variabel sebesar 14.000. Kemudian masih di alternatif 1 dulu kita selesaikan, mereka harus keluar biaya sewa kan 27.000 sama biaya supervisor 10.000. Nah, ini kita hitung di yang sini ya. Sewa tempat dan peralatan 27.000, kemudian gaji supervisor 10.000 ya. Sudah, ini sepertinya sudah 3 ini saja untuk yang alternatif ini ya. Biaya produksinya, kemudian sewanya sama gaji supervisornya. Sekarang yang alternatif yang ini ya. Biaya produksi tadi sudah ya, yang $7 per unit. Kemudian mereka apa ini? Nah, ini kalau misalkan produk B ini dihentikan, nanti laporan segmennya berarti kan tidak seperti ini ya. Yang produk B berarti kita otomatis akan kehilangan ini nih ya, kehilangan pendapatan kan, tidak ada penjualan produk B. Nah, ini nanti harus kita perhitungkan juga, kita kurangkan berarti nanti ya. Jadi ini penjualannya berkurang, beban variabel hilang kan, penjualan hilang, beban variabel hilang, margin kontribusi hilang. Nah, kalau beban tetap sih sebetulnya tidak hilang, belum tentu hilang ya, belum tentu hilang juga. Apalagi di sini ada keterangan ini kan. Ya, beban tetap langsung termasuk ini menjadi sekian. Jadi nah, karena yang produk B itu dihentikan kemudian
digunakan untuk produk produksi komponennya punya produk A, kan jadi yang biaya tetap di sini ikut masuk ke produk A ya teman-teman ya. Coba ini ya. Jadi tadi biaya produksi variabel yang ini tadi sudah ya, sama dengan alternatif sebelumnya. Nah kemudian sewa tempat dan peralatan nggak perlu, ini untuk alternatif yang sini. Kemudian gaji supervisor juga tidak ada. Nah tapi harus ini ya, ini kan kita ceritanya sedang menghitung biaya ya, ini biaya pembelian, uang keluar semua kan, ini pengeluaran semua nih, biaya pembelian, biaya produksi, biaya sewa gitu kan, biaya gaji. Nah ini karena ada pengurangan pendapatan kan biaya juga tuh ya, pengurangan pendapatan kita hilang uang juga kan, pengeluaran juga. Nah makanya di sini posisinya yang 14.000 dengan 34.000 ini ditambahkan ya teman-teman, karena ini merugikan kita semua ya kan, bukan merugikan sih, keluar ya, uangnya keluar. Ini kan biaya produksi kita keluar uang 14.000, kemudian kehilangan margin kontribusi punya produk B kan kita. Tadi yang penjualannya hilang kan, penjualan hilang, beban variabel hilang karena dihapus, sehingga 34.000 ini hilang nih ya. Kita tidak dapat pendapatan 34.000, sehingga di sini kita tambahkan dengan biaya. Kita keluar biaya produksi, terus kita nggak dapat pendapatan, sehingga ini kita tambah, ini kan total apa ya, biaya juga kan jadinya. Saya harap teman-teman paham maksud saya ya. Jadi ini kita tambahkan 48.000 gitu ya. Nah yang biaya tetap tadi perlu dihitung atau tidak ya, itu tidak relevan ya teman-teman ya. Yang mana tadi 38.000 ini, karena gini, kalau produk A dan produk B diproduksi kan mereka keluar 38.000 untuk produk B. Nah ketika produk B dihentikan dan dialihkan untuk produk A, ya 38.000 ini kan masih ada, cuma hitungannya ngikut ke sini gitu ya. Jadi baik di alternatif manapun itu tetap bayar nih 38 ya. Jadi tidak relevan, itu tidak perlu kita perhitungkan, tetap dibayar ya, tetap kita bayar juga, tapi hitungannya masuk ke produk A gitu ya. Jadi untuk itu kita hitung tadi ya, biaya-biaya relevannya ini ya. Untuk membeli dari pemasok biaya relevan totalnya 50.000. Kalau produksi sendiri dan menyewa tempat dan peralatan, opsi yang ini ya, alternatif yang ini ya, biaya relevannya adalah 51.000 ini saya jumlahkan. Kalau pakai yang alternatif ini, memproduksi sendiri dengan menghentikan produksi produk B, ternyata biaya relevannya 48, berasal dari biaya produksi variabel komponennya sama kehilangan margin kontribusi produk B-nya ya kan, karena dihentikan 48. Nah ini karena yang kita hitung adalah biaya ya kan, ini total biaya. Nah kita pilih yang mana yang paling murah biayanya ya, sehingga yang paling sedikit dari perhitungan kita ini adalah yang ini kan, alternatif yang ini ya, memproduksi sendiri komponennya dengan menghentikan produk B gitu ya. Kemudian poin soal selanjutnya, misalkan penghentian produksi produk B akan mengurangi penjualan produk A sebesar 6%. Nah ini ya, ternyata penjualan produk A nya terpengaruh nih ya, turun 6%. Apa dampaknya terhadap keputusan tersebut? Apakah masih sama? Apakah yang paling murah biayanya tetap alternatif yang ini ya? Coba kita hitung dulu ya. Nah, karena ini ya, karena sudah jelas sudah jelas ada pilihan penghentian produksi produk B, kita tidak perlu menghitung alternatif yang ini ya. Berarti kan ini sudah jelas memproduksi sendiri tapi produksi produk B-nya berhenti ya. Jadi tinggal kita bandingkannya antara masih lebih untung mana, beli di luar atau opsi yang ini ya. Opsi yang ini tidak perlu dihitung. Nah kalau membeli dari pemasok masih sama seperti tadi, 50.000 juga kan ya, 2.000 unit kali $25. Nah kalau opsi yang ini memproduksi sendiri dengan menghentikan produk B, biaya pembelian 0 ya, kita tidak perlu beli dari pemasok. Nah biaya produksi variabelnya ya, turun nggak kalau misalkan penjualannya turun? Biaya produksi variabel ya. Kalau teman-teman ingat kita dulu di bab mana ya, variabel costing mungkin ya, penjualan itu adalah unit terjual kali harga jual per unit gitu kan. Kemudian biaya variabel itu adalah unit terjual kali
biaya variabel per unit. Nah, ini keduanya ini dipengaruhi oleh unit kan, unit terjual ya. Sehingga ketika penjualannya turun 6%, otomatis kan unitnya itu turun kan, unitnya. Sehingga biaya variabelnya juga turun ya. Sehingga kalau yang ini tadi kita ngitungnya full 2000 unit kali 7. Nah, ini kita kurangkan dengan 6% ya. Kita kurangkan dengan 6%-nya. Atau gini deh ya. Ini tadinya 14.000 berkurang 6% kan? 6% kali 14.000 ya. Nah, berarti sisanya berapa setelah ada penurunan penjualan 6%, itu biaya produksinya jadi berapa kan? Kita kurangkan kan? 13.160 ya. Gitu ya. 6%nya hilang, berarti tinggal 94. Ini maksud perhitungan yang tertulis di sini itu seperti itu ya. Itu biaya produksi variabel komponen. Kemudian ya, selain itu juga kita berkurang kan yang tadi margin kontribusi produk B-nya karena dihentikan kan dia hilang nih ya, yang ini, nah ini ya, 34-nya hilang. Nah, ini kita hitung juga ya. Kita masukkan juga karena dia relevan kan. Kalau beli dari pemasok, margin kontribusi produk B-nya akan tetap ada ya. Tapi kalau misalkan kita memproduksi sendiri kemudian produk B-nya dihentikan kan kita kehilangan ini kan, kehilangan margin kontribusi 34.000 ya. Nah, kemudian ini ya, penjualan produk A juga turun ya, turun 9.000 di sini ya. Tadinya itu dia mana ini 150.000, turun 6% ya. Nah, kenapa yang kita masukkan itu cukup 9.000-nya saja, tidak perlu dikurangkan dulu seperti yang tadi ya. 150.000 dikurangi 9.000 itu yang dimasukkan ke sini bukan hasil pengurangannya tapi 9.000-nya saja, karena kita sedang menghitung biaya ya. Biaya itu kan minus-minusnya aja ya. Yang kita hitung itu pengurangannya ya, bukan hasil akhirnya. Karena kalau hasil akhir pengurangannya kan berarti pendapatan yang kita terima setelah turun 6%. Nah, kalau ini yang kita hitung adalah penurunannya aja ya, biaya-biaya relevannya. Nah, kemudian apalagi nih yang berubah ya? Kalau kondisinya seperti itu, yang berubah apalagi? Yang berubah adalah ini kan, biaya variabel produk A selain komponen. Jadi gini ya, ini ada ceritanya kan gini, produk A itu diproduksi menggunakan suatu komponen tertentu, dan di sini yang dipermasalahkan itu kan ini ya, harga komponennya. Jadi itu gini nih, gini. Beban variabel dari produk A itu 80.000. Ini biaya variabel semuanya ya, biaya variabel semuanya, baik itu komponen maupun yang bukan komponen. Nah, sementara itu kita tahu kalau mereka beli dari luar kan ini ya, $25 kali 2.000 komponen, sehingga ini $50.000 kan, $50.000. Nah, ini tuh termasuk di sini. 50.000 ini menjadi bagian dari 80.000 ya. Nah, berarti ya, beban variabel, biaya variabel di luar komponen kan berarti 30.000 nih ya kan. Totalnya 80.000, semua biaya variabel totalan 80.000. Dari 80.000 itu 50.000-nya merupakan harga komponen kan, sehingga masih ada 30.000. Nah, ketika kita menghitung penurunan biaya variabel ya, kita harus ngitung baik yang komponen maupun yang bukan komponen lah ya. Bukan komponen itu juga turun 6% teman-teman ya. Karena tadi kaitannya dengan unit terjual itu kan, penjualannya turun 6%, sehingga unit terjualnya kan turun, ini turun, ini turun, ini turun gitu ya. Nah, yang 30.000 sisanya itu juga kita harus ngitung penurunannya ya. Harus ngitung penurunannya. Sehingga di sini penurunannya berapa ya? 6% dikalikan tadi ya 80.000 dikurangkan yang bagian komponen, karena yang komponen itu sudah kita hitung di sini ya. Komponennya kan kalau di alternatif ini beli 50.000, kalau di alternatif yang sini komponennya bikin sendiri ya kan, bikin sendiri harganya segini. Nah, yang 30.000-nya kan belum kehitung nih ya, yang sisaannya tadi 30.000-nya. Nah, kita hitung juga penurunan biaya yang selain dari komponen. Nah, kenapa ini minus ya? Karena sebetulnya kan dia sifatnya bukan biaya. Ini kan kita lagi ngitung biaya. Di sini pengurangan biaya. Pengurangan biaya kan berarti ini ya, pengurangan biaya itu kan penghematan, berarti menambah pendapatan. Nah, padahal kita sedang menghitung minus-minusnya, sehingga di sini dia malah minus. Kalau ini kan gini, kita mengeluarkan biaya produksi 13.160. Pengurangan margin kontribusi, berarti kita keluar uang kan, rugi kan,
berkurang, margin pendapatan kita berkurang, rugi ya, biaya, ini pengeluaran juga, sehingga plus gitu kan. Nah ini pengurangan penjualan ya, rugi lagi kita tambahkan lagi karena ini sifatnya kan yang minus-minus semua. Nah di sini malah pengurangan biaya. Kalau pengurangan biaya berarti hemat kan, kita untung kan. Nah, sehingga di sini mengurangi biaya-biaya yang di atasnya. Itulah kenapa yang di sini minus ya teman-teman ya. Kita hitung-hitung, yang sini sama 50, yang sini ini tambah ini kurangin ini ya. Ya. Ketemu $54.360 ya. Nah ternyata sekarang kita tahu kalau kondisinya seperti ini ya, kalau kondisinya penghentian produksi produk B itu akan mengurangi penjualan produk A sebesar 6%, dengan yang sudah tadi kita hitung penjualan turun, kemudian marginnya akan turun gitu ya, biaya produksi juga berubah. Nah ini ternyata akan lebih hemat malahan kalau kita beli aja dari pemasok ya, karena kalau produksi sendiri kemudian ada penjualan turun dan lain sebagainya, ternyata biaya relevan yang harus kita keluarkan itu 54 ribuan ya, yang ini cuma 50.000, lebih hemat yang ini kan ya, yang lebih hemat biaya yang ini. Nah kita pilih yang ini, berarti membeli dari pemasok. Ini kalau ada kondisi tambahan. Kalau tadi penjualannya tidak terpengaruh ya, tidak ada penurunan penjualan, lebih hemat ya, lebih hemat. Tapi begitu itu ada penurunan penjualan di produk A-nya, ternyata malah jadi lebih mahal ya. Sehingga kalau di yang poin soal kedua ini keputusannya adalah membeli dari pemasok. Oke, lanjut lagi ke yang soal ketiga ya, poin ketiga. Anggaplah penghentian produksi produk B mengurangi penjualan produk A sebesar 6%, berarti ini sama dengan poin kedua ya. Dan 2.800 komponen dibutuhkan per kuartal, berarti ini bukan 2.000 lagi ya, 2.800, ganti cerita. Seperti sebelumnya, asumsikan tidak terdapat persediaan akhir. Oke, habis terjual. Kemudian asumsikan harga jual per unit dan biaya variabelnya sama dengan permintaan 1. Harga jual per unit dan biaya variabel. Oke. Masukkan juga alternatif sewa dalam keputusan Anda. Sekarang apa keputusan yang benar? Berarti kita membandingkannya 3 lagi ya. Seperti yang permintaan soal pertama, poin 1. Nah, ini kita jadi 3 lagi, kita bandingkan. Kita berarti kupas dari alternatif pertama lagi, membeli dari pemasok ya. Harga jualnya tadi masih sama ya, dikatakan sama $25, tapi ininya bukan 2.000, jadi 2.800 ya, jadinya 70.000 ya. Kalau tadi kan 50 ya, nah ini tadinya 50 jadi 70 karena unitnya naik dari 2.000 menjadi 2.800 ya. Nah sekarang biaya produksi variabel komponennya, berarti ini ada di yang alternatif sini dan sini ya, karena memproduksi sendiri kan. Nah, kalau alternatif yang ini ya, mereka keluarnya segini, 2.800 unit kan, ganti nih jadi 2.800 dikalikan tadi 7 ya. Yang ini kan. Nah, ini 7, 2 tambah 3 tambah 5 ya. Hasilnya adalah ini 2.800 kali 7, $19.600. Nah, kalau misalkan yang ini, alternatifnya yang ini, dan penjualannya juga turun, ya kan, 6%, sehingga perhitungannya gimana? Nah, ingat ini tadi ya, ada penurunan penjualan 6%. Ini otomatis unitnya kan tinggal 94%-nya kan, tadinya 2.800, tadinya 2.800 turun 6%, berarti sisa 94% gitu kan. 94% kalikan 2.800 unit kalikan $7, karena ini tadi ya ada penurunan penjualan sehingga harus dikalikan dengan 94%. Kalau nggak dikalikan berarti posisinya tidak ada penurunan penjualan ya. Kalau tidak ada penurunan penjualan sininya sama 19.600 juga, sama seperti yang alternatif sini, cuma ini karena turun sehingga unit terjualnya turun, sehingga ini lebih rendah gitu ya, karena ini tidak mencapai 2.800 unit, cuma 94%-nya ya. Nah, kemudian tadi untuk alternatif ini yang tengah ini harus ada sewa tempat peralatan sama gaji supervisor tadi ya, 27.000 sama 10.000 masih sama. Nah, kemudian yang ini kalau memproduksi sendiri dan menghentikan produk B akan kehilangan ini tadi kan margin kontribusi tadi ya, sama seperti soal sebelumnya,
kehilangan ini 34.000 ya. Kemudian ada pengurangan penjualan juga 6% ya, 9.000. Nah, ini ada juga pengurangan biaya variabel produk A selain komponen. Berarti di luar yang ini ya, di luar yang ini. Nah, kalau tadi sisaannya ya kan, harga beli komponennya itu kalau tadi kan ketika posisinya 2000 unit komponen kan 50.000 ya, dari 80.000, yang 50.000 harga beli komponen. Nah, ketika komponennya itu 2.800 ya, berarti kan 80.000-nya dikurangkan dengan 2.800 kali 25 ya. Sehingga ini dikurangkannya dengan 70.000 ya, bukan 50.000. Karena harga komponennya itu 70.000 ya, sehingga sisaannya kan cuma 10.000 nih ya, cuma 10.000 aja, 6% kali 10.000 ya. Kenapa minus? Karena pengurangan biaya, sementara kita sedang menghitung biaya yang minus-minusnya. Nah, ini pengurangan biaya kita hemat kan, berarti malah minus dia ngitungnya. Oke ya. Sehingga diketahui kalau misalkan yang alternatif 1, saya kecilkan. Alternatif 1 70.000, alternatif 2 56.600, alternatif ketiga 60.824 biaya. Nah, kita pilih yang biayanya paling murah, yang tengah. Nah, kalau kondisinya seperti ini dengan adanya penambahan unit produk menjadi 2.800 dan dengan kondisi lainnya tadi ada penurunan penjualan 6% ya, kalau kita pakai alternatif ini, maka ternyata yang paling menguntungkan adalah yang tengah ya. Keputusannya adalah yang memproduksi sendiri dan menyewa tempat serta peralatan ya. Sehingga dari 3 soal ini ternyata menghasilkan kesimpulan yang berbeda ya teman-teman ya, tergantung dengan kondisi, situasi dan kondisinya. Oke, sudah ya, sudah kita bahas, semoga bisa dipahami dan ada manfaatnya teman-teman. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.